Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang, sebelumnya kami dari mahasiswa pendidikan bahasa Melayu ingin mewawancarai Abang tentang tugas mata kuliah kami, yaitu filologi pendidikan. Nah, sebelumnya Bang, Abang tahu tidak apa itu naskah kuno? Gak tahu gak sebelumnya? Jadi gini Bang, sebelumnya naskah kuno itu merupakan tulisan tangan yang ditulis pada orang zaman dahulu. Nah, itu isinya berupa kisah-kisah sehari-hari, kisah perang maupun misalnya nyanyian, syair, itu ditulis tangan. Nah, untuk bisa disebut naskah kuno itu dia minimal harus 50 tahun ke atas. Nah, biasa tuh orang zaman itu menulisnya tuh di kertas, bisa di batu, di kulit pohon, di kulit hewan, dan juga di daun-daun. Nah, jadi kalau misalkan kan tadi Abang bilang kalau Abang belum tahu tentang naskah kuno. Nah, ini ada contoh yang kami ini bentuk dari naskah kuno. Oke, bahasa Melayu ya, Kak? Iya, ini bahasa Melayu. Oke. Oke. Oh, gini contohnya ya, Kak? Ya. Oke. Mungkin itu aja Bang. Terima kasih atas waktunya. Jadi sebelumnya Pak, kami di sini mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Melayu. Jadi Pak, kami ada tugas UAS, itu mata kuliahnya filologi. Jadi tugasnya itu diminta untuk wawancara. Nah, di sini Pak, kami mau nanya Pak, Bapak tahu nggak apa itu naskah kuno? Tidak tahu. Jadi Pak, naskah kuno itu Pak naskah yang ditulis tangan oleh orang zaman dahulu Pak. Sekitar dia bisa dibilang naskah kuno itu harus berusia 50 tahun ke belakang baru bisa dibilang naskah kuno. Nah, di dalam naskah kuno tuh ada cerita sejarah, ada cerita rakyat, ada cerita orang zaman dahulu, ada cerita masyarakat zaman dahulu Pak. Nah, jadi Pak, naskah kuno tuh biasanya ditulis di kertas, bisa juga di ada kulit hewan, batu, di daun. Nah, jadi Pak, ini Pak contoh dari naskah kuno. Seperti ini. Oh, gitu ya, seperti itu dia ya. Jadi dia tuh Pak, untuk bisa disebut naskah itu dia minimal harus 50 tahun ke atas Pak, baru bisa disebut naskah kuno. Mungkin kalau bapaknya ada di rumah yang usianya sudah 50 tahun, Iya, bisa dicek bisa gitu. kasih. Nggak ada sih. Iya. Mungkin itu aja ya Pak. Oke. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Kami dari mahasiswa pendidikan bahasa Melayu semester 4 ada tugas yaitu filologi pendidikan. Nah, di sini kami ingin bertanya kepada Abang tentang naskah kuno. Sebelumnya Abang udah tahu tentang naskah kuno itu apa? Belum tahu, emang itu apa naskah kuno? Jadi gini Bang, naskah kuno itu sebuah karya tulisan tangan yang isinya tuh berupa cerita-cerita atau kehidupan sehari-hari, misalnya kayak kisah-kisah perang. Nah, cerita-cerita di sekitar kita Bang yang ditulis minimal itu 50 tahun ke atas untuk bisa disebut dari naskah kuno itu. Dia batas usia untuk sebuah naskah itu minimal 50 tahun. Nah, gitu Bang. Jadi seperti itu. Terima kasih. Ibu, sebelumnya kami dari mahasiswa pendidikan bahasa Melayu ingin mewawancarai Ibu. Kami ada tugas mata kuliah yaitu filologi pendidikan. Jadi kami ingin mewawancarai Ibu tentang naskah kuno, Bu. Sebelumnya Ibu sudah tahu itu apa naskah kuno, Bu? Nggak tahu. Jadi Bu, naskah kuno itu Bu, ini tulisan tangan yang ditulis orang zaman dahulu Bu. Dia tuh bisa disebut sebuah naskah itu usianya minimal harus 50 tahun ke atas. Nah, jadi Bu, pada zaman dulu tuh kan orang biasa kalau sekarang kan kita ada HP. Jadi orang dulu tuh Bu, misalnya dia suka menulis, misalnya bisa di kertas, di batu, di daun ataupun kulit hewan. Jadi Ibu pernah ini nggak, kalau ini kan ada fotonya, mungkin Ibu pernah lihat nggak yang kayak gini atau di rumah mungkin ada. Jadi ini bentuknya Tahu aku itu no sorop. oh ya ada. Jadi ya bentuknya kayak gini ya Bu, terus ada juga yang kayak gini.
Ini nih Ini contohnya di kertas. naskah perang ini Bu. Ceritanya tentang naskah perang Siak kalau yang ini. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih atas waktu Ibu. Baiklah, di sini kami mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Melayu dari semester 4. Nah, di sini kami ada tugas UAS yaitu mata kuliahnya filologi. Nah, di sini kami tugasnya itu untuk wawancara Kak. Nah, di sini sebelumnya Kakak tahu nggak apa itu naskah kuno? Apa tuh Bang naskah kuno juga? Jadi gini Kak, naskah kuno tuh Jadi gini Kak, naskah kuno itu tulisan tangan yang dibuat pada orang zaman dahulu. Nah, bisa dibilang naskah kuno itu berusia 50 tahun ke belakang. Isi dalam naskah kuno itu ada sejarah, ada cerita-cerita rakyat, cerita-cerita orang zaman dahulu gitu Kak. Terus Kakak tahu nggak kalau misalkan naskah kuno tuh jadi naskah kuno tuh bisa ditulis di kertas pertama, terus di daun lontar, di batu, dan sama di tulang belulang ini hewan. Biasanya kayak gitu Kak naskah kuno. Oh, kayak gitu ya Kak? Gitu ya Bang, kalau naskah kuno itu ya Bang? jadi naskah kuno itu Kak, dia tuh tulisan tangan. Nah, untuk jadi naskah kuno tuh dia minimal umurnya tuh harus 50 tahun. 50 tahun ke atas baru bisa disebut naskah kuno. Jadi gitu Kak. Nah, tapi untuk pemahaman orang Melayu sama orang luar berbeda Kak. Kalau ada orang luar juga yang menyebutkan naskah kuno tuh dari ucapan juga bisa disebut naskah kuno, bisa dari tulisan juga bisa. Nah, jadi begitu Kak. Gitu ya Bang?